Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kita sama-sama tahu bahwa iman adalah merupakan harta yang paling berharga. Karena iman adalah konsep ideologi, kemudian diaplikasikan dengan amal soleh yang merupakan refleksi dari iman tersebut. Oleh sebab itu, iman itu mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda orang yang beriman. Kelihatan, iman itu tidak kelihatan, tapi efeknya bisa kita lihat, kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman merupakan bagaikan setrum yang memang kita tidak kelihatan, tapi kita rasakan gejala setrum tersebut, seperti adanya lampu, adanya cahaya, adanya bunyi. Itulah dari aplikasi dari sebuah ibarat dari sebuah iman. Dalam kitab ini kami sampaikan tentang perkataan dari Ali bin Abi Thalib tentang tanda 4 orang yang beriman. Tentu ini diantaranya, yaitu yang pertama adalah manis taqa ilal jannati sano'a ilal khairati, yaitu siapa yang merindukan surga, dia akan bersegera melakukan kebaikan. Wa man asfaqa minan nari intaha anis sahwati, siapa yang takut siksa neraka, dia akan berhenti mengikuti hawa nafsu. Wa man yattaqo nabil mauti in hajamat alaihi aladzat, siapa yang yakin datangnya kematian, dia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Kemudian yang terakhir adalah wa man arafat dunya hanat alaihi musibatu, siapa yang mengetahui bahwa dunia ini hanya ujian, maka dia akan menganggap ringan suatu musibah. Jamaah yang dirahmati Allah, bersegera di dalam melakukan kebaikan adalah ciri orang yang beriman. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Apa itu kebaikan? Kebaikan semua yang kita lakukan dengan niat ridha, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Karena hidup adalah amaliyah, maka bagaimana kita itu berusaha agar hidup kita berguna bagi orang lain. Ibadah yaitu perbuatan, ada dua, yaitu yang vertikal langsung pada Allah. Ini yang manfaatnya hanya kita kalau didasari dengan keikhlasan. Akan tapi apabila ibadah itu yang kita niatkan karena Allah berupa perbuatan yang di situ akan bermanfaat pada orang lain, maka itu di antara ciri orang beriman, yaitu bagaimana dia berbuat karena Allah dan bermanfaat pada orang lain. Khairun nas anfaqu linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sehingga banyak di dalam Al-Quran itu bahwa Allah menyebutkan kata aman selalu dengan ini dalam amilus sholihat, yaitu amal baik, amal iman kepada Allah, wa amilus sholihat. Karena iman baru terasa manfaatnya kalau kita refleksikan dengan amal kebaikan yang kita lakukan sehari-hari ini. Sehingga amal perbuatan sekarang ini sekecil apapun itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bersegeralah kita orang yang mengaku beriman untuk berbuat kebaikan sekecil apapun itu. Sehingga di antara kaitannya adalah bagaimana begitu ada panggilan kebaikan kita fastabiqul khairat, yaitu bagaimana kita selalu bersegera melakukan kebaikan, karena itu merupakan ciri orang-orang yang beriman. Apa itu kebaikan? Apa saja yang semua itu bermanfaat bagi orang lain, yaitu yang dikatakan dengan amaliyah ibadah wirul ma'ruf, yaitu perbuatan yang nyata, sosial, menolong orang lain, berkata tidak menyakiti orang lain, kemudian suka membantu orang lain,
Tetapi jangan lupa semua itu harus kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kebaikan kita mendapat pujian orang lain, kita tidak sombong, dan kebaikan kita dicuekin orang lain, kita juga tidak kecewa. Itulah pentingnya memasang niat. Sehingga ciri orang beriman yang pertama adalah dia bersegera melakukan kebaikan sekecil apapun itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah waman asfaqo minan nar intaha anis syahwati. Siapa yang takut dengan siksa neraka, dia akan berhenti mengikuti hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yaitu adapun orang yang takut kepada Allah, khauf, takut, atau sekarang segan karena kita begitu banyak menerima kenikmatan, dia tidak mengikuti hawa nafsu. Tentu hawa nafsu di sini hawa nafsu yang buruk, karena hawa secara bahasa adalah keinginan. Tentu semua orang punya keinginan, tapi yang dilarang di sini adalah mengikuti keinginan yang buruk, apapun itu. Tidak mengikuti hawa nafsu, tidak lepas total kita berbuat sesuatu tanpa kontrol. Apa jelasan? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah di jannah, di surga, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini semua merupakan lawan dari yang pertama tadi, bahwa orang yang beriman itu bersegera dalam kebaikan, dan sebaliknya dia takut kepada Allah, dia berhenti mengikuti hawa nafsu, tidak mengumbar keinginan kita yang di situ akan mengundang dosa. Karena sekali lagi kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, beramal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, karena dunia merupakan darul akhirah, yaitu tempat menanam, cocok tanam untuk nanti kita memanennya di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah dua yang kami sampaikan pada pagi hari, yang dari 4 perkataan yang ditulis, yaitu 4 ciri orang beriman. Yang pertama adalah siapa yang merindukan surga, maka dia syarih, yang bersegera melakukan kebaikan. Syarih itu diartikan sebagai berlari, sehingga ketika ada panggilan azan boleh melakukan sedikit bergegas. Artinya apa? Bergegas itu taat, khusyuk. Khusyuk itu diantara maknanya adalah kita tunduk dan patuh. Itu diantara ciri orang beriman, bersegera di dalam melakukan ibadah. Kemudian siapa yang takut, waman asfaqa minan nar, siapa yang takut dengan neraka, maka intaha anis syahwati, dia berhenti mengontrol diri, mengolah hati dari kemaksiatan, mengontrol diri, mengolah hati dari semua syahwat yang menggoda dia, yang akan menjerumuskan dia kepada api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, adalah dua yang kami sampaikan. Insyaallah dua lagi yang kami sampaikan pada Kamis yang akan datang, yaitu tentang siapa yang yakin datangnya hari akhir, dan siapa yang mengetahui bahwa dunia itu merupakan ujian, maka semua musibah akan terasa ringan. Siapa yang yakin datangnya hari kematian, maka dia sekali lagi tidak terlena dengan kesenangan dunia yang tidak pasti ini. Demikianlah yang kami sampaikan dari 4 hal. Dua dulu, insyaallah akan khususkan yang cepat-cepat. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.